Halo Jabra Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu. Paul Pogba is back setelah sekian lama. Akhirnya dia bisa kembali bermain lagi setelah kasus doping yang dia alami. Tapi memang doping ini agak sedikit abu-abu ya Mas Firsi, Bang Harpa. Gue jujur agak sedikit bingung maksudnya karena Paul Pogba juga lempar tangan sembunyi batu gitu. Lempar batu sembunyi tangan. Kembali. Kita emang sengaja ya? Ketahuan deh. Soalnya kan kita tahu maksudnya dia juga menyangkal bahwa dia menggunakan doping gitu. Iya, dia bilang konsumsi nggak disengaja ya, mengonsumsi obat-obatan yang bisa meningkatkan hormon testosteron yang bisa ujung-ujungnya meningkatkan daya tahan. Wah, Panji itu kayaknya usianya Panji. Apa itu Mario? Dia kan wawancara. Iya, ngomongin gini seneng banget cepet banget. Terus senyum. Ya, dia di wawancara kan dia bilang saya masih ingin berjuang bagi Juventus dan kemudian saya ingin kembali ke timnas Prancis. Usianya tadi kita lihat 31 tahun, nggak terlalu tua lah. Dan tadinya hukuman ini kan 4 tahun, tapi akhirnya dipotong jadi 18 bulan karena kas kan. Dan selama ini dia latihan keras. Tapi kayaknya kalau menurut media-media Italia, keinginan Pogba itu nggak di-share sama Motta dan manajemennya Juventus, karena itu tadi Pogba gajinya gede banget, 10 juta itu setara dengan Dusan Vlahovic. Sementara si Juve udah move on dari dia dengan kehadiran si Fagioli jadi starter terus ada si Koopmeiners, ada si Douglas Luiz dan lain-lain di posisi gelandang serang. Yildiz bahkan udah ada bisa main di sana juga. Jadi kalau menurut media-media Italia sebenarnya pendirian ya karena diminta untuk potong gaji nih, karena ini penting kan, walaupun dia gajinya 10 juta per musim, selama dia di scoring emang gajinya udah dipotong sama Juve, jadi hanya sekitar 2.000 euro per bulan selama masa scoringnya. Dan kita nggak tahu seberapa besar dia akan dipotong lagi apabila dia ingin bertahan, karena dia sebenarnya bergantung ke sentimen positif dari supporter. Jadi kayaknya selama scoring itu dia baca sosial media, dia baca reaksi supporter, itu sebenarnya masih pingin dia ada di sana. Cuman manajemen klubnya ini yang sebenarnya udahlah, kita udah move on sama lo. Koopmeiners dibelinya mahal 50 juta. Si Douglas Luiz juga sepaket sama Alicia Lehmann. Iya, bayar gajinya nggak murah buat Luiz ya, walaupun Lehmann kan pingin gajinya lebih tinggi juga. Terus habis itu nanti datang SJW kalau udah kayak gitu. Jangan bahas itulah. Jadi ya itu, kalau menurut media sana bahwa nih klub udah jelas lu nggak punya masa depan di sini, terserah lu mau kemana. Tapi si Pogba tetap ingin mencoba memenangkan tempatnya lagi. Masa depan ini yang menjadi kata kunci Mas Harpa. Menurut lo dia masih punya masa depan nggak bermain di level tertinggi dengan penurunannya dalam beberapa tahun terakhir, ditambah dia juga udah mulai rawan cedera juga kan beberapa kali kita lihat. Gue rasa sih udah susah ya. Maksudnya kalau untuk kita berharap melihat Pogba yang dulu, nggak usah yang di Juventus deh, yang di MU aja. Iya, benar. Masih lumayan lah di MU terakhir-terakhir masih dapat dan dapat ini juga karena apa namanya itu Europa League ya. Cuman gue gini, kalau lu tadi nanya masa depan itu kan dari masa sekarang dan masa belakang ya. Jadi kalau kita lihat dulu kan, gue masih ingat lah dia nih pemain yang salah satu penyesalan terbesar si Alex Ferguson setahu gue ngelepas dia. Dan kemudian dia di Juventus tuh gokil banget segala macem. Titik baliknya adalah sebenarnya waktu dia 2022. Sebenarnya menurut artikel yang gue baca dan juga gue ini, dia kan sempat mau ke City kan. Tapi menurut gue itu pilihan yang sangat bijaksana lah. Lu berada di entitas yang bukan hanya bisa ngasih lu gelar, tapi juga mungkin lu punya pelatih yang bisa bikin lu manner lu bagus dan sebagainya. Nah ini yang gue mau bilang adalah kadang-kadang peran agent ini di dalam sepak bola itu juga penting. Jadi nggak hanya lu mikirin udah lu ambil aja Juventus. Mungkin tawaran City tuh dulu kalau nggak salah tuh nggak terlalu gede dibandingin Juventus. Cuman mungkin karena dia ngejar duit atau apa, dia pilih Juventus. Gue nggak bisa ngebayangin lu Pogba main di bawah Pep. Ya, kalau Pep, tapi dia seperti itu kan. Cancelo aja begitu maksudnya. Ya, berarti memang dia nggak. Artinya kalau dia punya potensi untuk mau bagus, dia ketemu dengan dokter yang tepat, kasarnya begitu lah. Tapi ketika dia memang udah ada bibit bandel,
terlepas dari dia mengelak ya, terus kemudian dia nggak dapet mentornya di Juventus ya, jadi seperti sekarang ini. Berapa 1,5 tahun dia berhenti nggak main bola kalau nggak salah. Dan nanti kalau gua nggak salah juga Januari itu udah rilis, mungkin Maret baru dia bisa main kan. Gua rasa kalau lu tanya Ji, apakah dia bisa yang seperti dulu, gua rasa enggak. Makanya kalau menurut gua daripada dia berkutat di Juventus, mendingan dia cari, gua nggak tahu kerjaan lain. Kan dia kemarin sempat jadi rapper kan, di muncul video klip apa gitu dia jadi ya itu featuring gitu. Ikan masih 31-32 tadi kan, masih bisa lah 2-3 tahun lagi main di Bali United atau Atau Borneo. loh. Enggak apa-apa, kenapa? Kasian juga pernah main di Persib Bandung. Betul. Iya. Didier Zokora pernah ke Semen Padang. Oh, iya. Tapi ini wawancara dia sama Sky Sports kemarin, kalau menurut media-media Italia tuh nggak di authorized sama Juventus. Oh gitu. Jadi dia wawancara itu rada renegade lah. Iya, Tapi iya. untuk buktiin bahwa ya, gua masih Lorenzo Lamas berarti dia ya. tua juga. Yang dia ngerti ini siapa ya? Pasti kan. Ini Gen Z gak ada yang tahu Mas. Sorry. Jadi katanya si Guintoli itu si direktur olahraga Ya. Juve sebenarnya ingin mencari resolution yang sama-sama enak lah Iya, sama iya, dia. betul lah ya. Tapi kalau enggak, dia udah siap ngaktifin klausal di mana Pogba udah nggak main selama 18 bulan karena masalah doping. Ya. Itu jadi ada klausal diputus lah pemutusan kontrak di situ. Jadi kita akan lihat ke depannya seperti apa, tergantung nego-negonya agensinya Pogba dan juga si Juve sendiri, karena kita tahu Juve di Mercato lumayan kuat, jadi mereka nggak pingin pasti terlalu terbawa isu ini, apalagi dengan kalau kita lihat bayarannya dengan bayaran 10 juta segitu tuh kan lumayan banget buat Juve sendiri. Kalau buat timnas Prancis masih butuh nggak sih? Karena kan kayaknya Deschamps tuh juga belum menemukan di tengahnya benar-benar bisa solid banget itu kan. Rabiot sekarang Ya. aja Ada nggak Kante jelas juga. mainnya di Enggak, mana. si Deschamps kalau lu perhatiin dia orangnya loyal sama pemain-pemain yang pernah bikin Iya, kan? dia sukses. Asisten aja nggak ganti dari Betul. sejak dia di Marseille, itu udah lama banget. Dan Pogba adalah motor yang bawa dia juara Piala Dunia 2018. Betul. Waktu itu bagus banget ya, mainnya. 2018 gokil. Iya, dan sekarang kan dia kehilangan leadership kan di tim itu kan. Griezmann Si cabut, Griezmann Giroud cabut, nggak ada, Rabiot nggak punya tim sebelum ini ya. Iya, sekarang kan udah punya kan di Marseille. Masih. Rabiot juga belum bisa main, lini tengahnya masih ngandalin Conte, dan siapa lagi tuh? Kayaknya Fofana Iya, yang mana? Fofana, Giovanni. Fofana yang mana gitu. Iya, nggak tahu yang mana masalahnya. Banyak banget Fofana soalnya. Terlalu banyak Masih Fofana. pemain bola nih Fofana. Iya, makanya. Jadi kalau gue bilang timnas Prancis, kalau lihat apa yang Deschamps relasi dia dengan pemain-pemainnya Masih sebelum mungkin, ini, nggak kemungkinan. menutup kemungkinan masih akan Dengan catatan panggil. dia dalam waktu setahun ke depan Dengan sebelum Piala catatan Dunia dia punya main, tim. dia Iya. main karena dia nggak manggil Rabiot untuk 2 ronde laga September sama Oktober, precisely alasan karena Rabiot nggak punya klub. Jadi Bukan dia karena pasti- emaknya rese ya. enggak tuh MU nggak mau ngambil kan dulu gara-gara Iya, Maya kan. Kalau dipanggil sih ya kayak tadi lu bilang bisa aja. Cuman kalau kita bandingin sama 2018 kan Oh, jauh. berbeda jauh. Jauh kan. lah. Artinya bukan soal performa dia profesional juga. Cuman dulu kan Matuidi, Kante Iya. sama Pogba, Pogba. dan Iya, tiga-tiganya gak perform. Tapi kan ada Kante sekarang, maksudnya jadi Iya. tinggal cuman Kante sama- satu ini. Kante. Tapi Kante udah bukan Kante yang dulu juga sekarang. Oke, ya. Masih oke lah kemarin. Oke, di anggaplah Euro, masih ya. 85%, Tapi tapi nggak sekuat Pogbanya kan dulu. udah tinggal 60%. Iya, Dan iya. yang seorang Matuidi atau Rabiot juga nggak ada. Jadi mungkin aja dipanggil, tapi gue nggak yakin itu bisa meyakinkan Deschamps untuk membuat dia bersama dengan Prancis itu ke Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Ya kita lihat nanti bagaimana nasib Pogba, apakah benar-benar dia bisa bermain dengan Juve atau pada akhirnya harus ada mutual termination yang membuat dia harus mencari klub lain sambil menunggu harapannya menuju 2026 Piala Dunia. Dia ternyata masih bisa nggak dipanggil sama Deschamps untuk menuju Piala Dunia 2026 di Amerika. Udah harus nyari klub aja ya Pak Iya, Kota ya. nyari Karena klub. Juventus juga secara tadi kita bahas dari Mas Firza sama Bang Harpa kayaknya agak sedikit sulit. Ya mungkin main di Arab kali ya, karena kan Iya, Conte sebuah aja main di possibility Arab ya. dipanggil-panggil juga Panggil, ternyata iya. kan. benar. Probability lebih Iya kan? lebih mending main di Arab, mungkin dia lebih banyak minute play, at Iya. least main dulu, terus tekanannya juga mungkin gak besar, dan tapi uangnya besar. Nah, apalagi yang besar. Ya stadionnya. Iya, Gue selalu udah kesana gede stadionnya. Ya, ada berita juga yang tidak kalah besar. Akhirnya masuk juga bisa masuk besar-besar juga gue. Dan Alexander Arnold ini mulai kencang kabarnya berhembus akan ke Real Madrid, bahkan akun X dari fans Liverpool ini sudah mulai pasrah mendengarkan berita ini. Tanggapannya Tea. gimana nih? Nah. Tea. Jangan kan Tea, Rizky Ridho aja diisuin mau ke Madrid. Iya kan sempat katanya, gue bingung deh denger dari mana. Terus katanya Ancelotti mau nonton pertandingan Indonesia lawan Bahrain. Iya ada, makanya nggak tahu lah di Twitter atau di mana tuh macem-macem kan. Cuman kalau gue bilang sih enggak lah ya.
kayaknya kecil kemungkinan itu. Bisa aja ya dalam sepak bola kita nggak pernah bisa bilang enggak. Tapi ya Carvajal di sana walaupun cedera cukup lama. Iya, 8 bulan. Dan Teain juga sih memang. iya, walaupun kita tahu banyak tren ya, banyak pattern Ada ya pemain tren kan? Iya kan tren. Ya, banyak ya. tren. Cuma satu trennya padahal. kayak Trippier kan main di main di Spanyol, terus juga Iya, ada Bellingham. Gallagher juga. Gallagher. Dulu Messi. Woodgate. Ya Madrid kan nggak Debutnya inget nggak lo? anti Kartu merah datang- on goal. Iya, debutnya setelah dia cedera lama kan. Iya, di Madrid. Tapi kan itu kan bukti bahwa Madrid tuh nggak anti pemain dari Inggris ya. Oh, iya. Banyak. Ada Owen, McManaman. ada McManaman. Pemain zaman dulu. Jadi kalau gue bilang kalau emang si TAA bisa direkrut dengan, dan tadi kita ngomongin betapa Madrid sekarang kurang pemain yang bisa ngasih progressive Betul, ball, Mas. untuk umpan-umpan terobosan. Dia pemain yang sangat tepat Cocok dan sih. dia bisa digantiin Carvajal yang udah 32 tahun. Iya. 32 tahun lu cedera ACL, kemungkinan balik jadi pick itu berapa lama lagi sih? Iya. Cocok aja, dan kalau ini bukti bahwa Perez lagi-lagi ya master of ini juga transfer market. Karena siapa sih pemain yang nggak mau pindah ke Madrid, apalagi di sana kan juga ada Bellingham. Betul. Itu adalah tambahan lagi untuk TA, apalagi ke depan udah ada Mbappe, Bellingham, dan kemungkinan mungkin dalam 2-3 tahun si Holland juga katanya pingin pindah ke Spanyol, karena Holland kan emang dari dulu jadiin Man City dan Liga Inggris kan Iya, dia pengen- pijakan, karena dia emang ujung-ujungnya pingin ke Spanyol Iya, kan. Ya menurut gua kalau Madrid bisa dapetin TA gratis sih pecah sih. Nah kita tinggal lihat seberapa besar si FSG ini untuk menahan TA. Tapi emang jago berarti kalau Madrid bisa dapetin TAA secara gratis. Katanya ya dia Davis juga ya. tahu Siapa? tahu itu timingnya Mbappe akhirnya Iya, dapatkan iya. gratis juga, TAA bisa dapat gratis juga. Ya untuk klub segede mereka Iya. itu untuk bisa dapetin pemain Tanpa gratis harus akhirnya. spending power. Dan Madrid ini kan klub selebritis kan. Maksudnya kalau kayak di NBA nih. Celebrities FC. Kalau kayak di NBA kan orang katanya kalau lu nggak juara walaupun kalau lu belum main dia sama Lakers kan kurang afdol kan. Jadi Iya. pasti semua orang kalau memang ada kesempatan itu bisa datang ke sana. Tapi apakah arah itu ada ke sana ya kita juga susah juga ya gitu. Tapi pasti TAA kalau ada datang itu dia akan ngomong ke slot-slot. Gawat nih, ini Real Madrid nih, dan slot pun ngerti itu tawaran yang Ngerti lah. untuk Susah lah tim Inggris manapun Iya. menolak Madrid tuh nggak bisa lah pasti kan. gitu. Tapi kalau kita ngomongin satu lagi nama nih, tadi kita ngomongin soal progressive pass, kreativitas. Nah, artinya pasti mereka dalam waktu dekat juga tahun depan akan mengincar pemain yang nomor 10 atau punya kemampuan untuk creativity, yaitu Florian Wirtz yang katanya Leverkusen juga masih susah nih untuk membantah apakah dia tidak akan menjual dia ke Bayern Munchen, karena isunya kan ujung-ujungnya Munchen. Tapi kemarin dia sudah membantah dengan tidak menjual seorang Jonathan Tah ke Munchen, dan kemungkinan Wirtz tidak akan dijual ke tim rival. Apakah Madrid akan menjadi destinasi dalam waktu dekat untuk seorang Florian Wirtz, atau menurut itu terlalu dini karena dia ya itu masih muda juga untuk menanggung beban di Terlalu dini enggak ya, Enggak ya? karena kita lihat ada Huller aja di Nggak main, 19 tahun. Tapi kan tapi ya dia Bellingham juga masih adaptasi. muda sih ya. Apa? Bellingham juga Bellingham masih muda iya, sih ya. Bellingham 21 Hitungannya masih muda ya. gitu, secara usia kan mereka masih muda tapi udah bisa carry tim. Ya. Sebenarnya apa yang akan terjadi ke masa depan Havertz emang akan tahu setelah musim ini, terutama setelah Xabi Alonso pergi ya. Ya. Maksudnya pelatih seperti apa? Pasti pergi nggak sih menurut lo? Atau Ya menurut lo? pastilah. akan Apa berpanjang lagi lagi? yang Banyak dia yang cari? ngincer dia Iya, kan. Udah pasti apalagi Madrid yang lah kalau dia gitu. cari. Ya itu tergantung. Nah, itu juga tuh kalau misalnya dia ke Madrid Ancelotti ke MU aja lah nggak apa-apa. Amin ya Allah. Ngarep anjir. Amin ya Allah. Atau Sabi ke MU. Nggak Amin ya Allah, amin, amin. Nggak mungkin mau lah Sabi, kan cuma 3 klub yang dia mau kan Iya, sejauh ini kan. nggak mungkin. tapi Iya. iya. Sama juga flip flop, tapi flip flop. Sendal dong. ya udah lu dulu. Gimana? Ngambek tadi? deh, ngambek. Enggak, lanjutin lagi. Gua udah. Ada. Udah, Enggak, udah. kalau Ya? kita bicara, gue sih pikir kalau gue orang Jerman dan gue udah masuk tim nasional Jerman, Iya. ya udah Munchen. Danke. Jembatan emasnya. Dan dia udah perform loh. Kalau kita ngaca ininya kan, itu Toni Kroos kan ingat dia dibuang Munchen kan waktu itu. Typo tuh Ritz. Siapa tuh yang nulis? Pakai H harusnya kan. Oh. Iya benar. Jadi kalau misalnya kita berkaca Toni Kroos kan beda. Dulu dia kan dia sebenarnya pengen di Munchen kan, cuman dibuang. Iya, Jadi kalau dia udah mateng di klub di Jerman, kayak dulu siapa namanya Götze, pasti itu salurannya kalau lu udah masuk tim nasional Jerman udah paling bener adalah masuk Munchen. Gitu. Jadi kalau gue lihat untuk pindah ke Madrid bukan ya nggak mungkin, lagi-lagi nggak mungkin ya. Cuman menurut gue jembatan yang paling pas buat dia kalau Munchen mungkin kan dulu, lebih ke Munchen. baru Madrid. Madrid. Baru mungkin ya. Tuh. Oke, itu dia. Atau mungkin biar nggak menyakiti timnya, dia pindah dulu ke Madrid, baru kebalikan juga kebalikan. Jadi reverse Toni Kroos. Iya, jadinya nggak perlu menyakiti hati tim rival gitu kan. Tapi kalau menurut Jupiter tim nih gimana?
transfer possibility dari Trent Alexander-Arnold, Ferland Wirtz, dan juga Paul Pogba. Kalian bisa diskusi di kolom komentar. Kita juga nunggu nanti komen-komen kalian di YouTube channel dari Jebret Media TV, karena nanti di jam 10 di hari Minggu kita akan mengadakan live reaction Chelsea menghadapi Liverpool. Dan kita akan masuk ke dalam next video, akan ada pembahasan yang tidak kalah menarik. Halo Jebret Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu.